Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayalni Lestari dari kelas 11 4B15 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengujian KAS. Di sini pengertian KAS menurut standar akuntansi adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau uang logam, saldo rekening giro di bank, dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat dipakai atau diambil setiap saat. Lalu ada karakteristik KAS dibagi menjadi 3. Yang pertama, KAS merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, KAS dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Yang ketiga, KAS dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Lalu di sini ada jenis-jenis KAS. Yang pertama, petty KAS atau KAS kecil. Yang kedua, KAS di bank. Yang ketiga, pelaporan KAS. Yang keempat, KAS ekuivalen. Yang kelima, restricted KAS. Yang keenam, bank overdraft. Lalu fungsi KAS dibagi menjadi 2, yang termasuk KAS dan yang tidak termasuk KAS. Lalu ada pengawasan KAS. Ada penerimaan KAS, pemeriksaan KAS, pengeluaran KAS, dan perhitungan KAS. Lalu ada dokumen yang terkait dalam KAS. Yang pertama, digunakan dalam pengeluaran KAS dengan cek, yaitu ada bukti pengeluaran KAS, cek, dan permintaan KAS. Lalu yang tidak termasuk KAS ada bukti KAS keluar, cek, permintaan pengeluaran KAS kecil, bukti pengeluaran KAS kecil, dan permintaan pengisian kembali KAS kecil. Lalu ada sistem akuntansi pengeluaran KAS, yaitu kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran itu menurut Mujilan. Lalu ada lagi pengeluaran KAS di dalam perusahaan yang jumlahnya lumayan besar menggunakan cek. Pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil tidak dapat menggunakan cek melainkan menggunakan dana KAS kecil. Itu menurut Mulyadi. Lalu ada 4 aktivitas dasar siklus pengeluaran. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga, menyetujui faktur pemasok, dan yang keempat, pengeluaran KAS. Lalu ada sistem pengendalian internal, yaitu suatu proses yang dilaksanakan oleh direktur, manajemen, dan personal lainnya dalam suatu bisnis yang dirancang untuk memberikan kepercayaan terkait dengan usaha pencapaian tujuan, dan sebuah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menjadikan jaminan memadai bahwa pengendalian telah dipenuhi. Itu menurut Romney. Lalu ada tujuan pengendalian internal. Yang pertama, mengamankan aset agar terhindar dari kecurangan. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara wajar dan akurat. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliable. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Lalu di sini ada pembahasan tentang informasi atas tambahan rekening. Soalnya, KAS yang ada di PT Sejora pada tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari petty cash,
saldo rekening giro pada beberapa bank di Jakarta dan Surabaya. Untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening kas dan perusahaan bank, kas opname dilakukan oleh auditor di hadapan Rina, atau Rina itu sebagai kasir PT Kejora. Pada tanggal 31 Desember 2010 jam 11 sampai jam 11.30, berikut ini adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh auditor. Ini adalah perhitungannya, bisa lihat di sini, dan di sini juga ada. Nah, di sini hasilnya yaitu jurnal pada tanggal 31 bulan 12 lalu 11, kas kecil 10.000, lalu pendapatan lainnya 10.000, yaitu keterangannya C itu yaitu cross calculation. Kesimpulannya yaitu kas dan setara kas merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kas dan setara kas menjadi salah satu penilaian penting bagi auditor dalam meyakinkan diri untuk memberikan opini terhadap pelaporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Lalu, pengelolaan kas dan setara kas tidak dapat dipisahkan dari struktur pengendalian internal atau SPI yang baik. Semakin baik SPI yang terkait dalam kas dan setara kas akan semakin memudahkan auditor dalam memeriksa kas dan setara kas perusahaan, sehingga kewajaran kas dan setara kas menjadi hasil yang memuaskan bagi perusahaan. Begitu yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak enak atau yang salah diucapkan. Mohon maaf, dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.